Halo, perkenalkan nama saya Gandiawan Widitama. Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Fakultas Bisnis dan Humaniora, prodi Ilmu Komunikasi, NPM 52117111118. Di sini saya akan menganalisa data-data dari kasus narkoba yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba sangat tinggi. Jumlah pengguna narkotika di Indonesia terus bertambah tiap tahunnya. Pada data 2008 terdapat 3.362.527 orang menggunakan narkoba. Terjadi kenaikan pada tahun 2011 terdapat 4.274.333 orang yang menggunakan narkoba. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 4.022.228 orang yang menggunakan narkoba. Terjadi kenaikan lagi pada tahun 2015. Terdapat sebanyak 4.098.029 orang yang menggunakan narkoba atau sebanyak 2,2% dari total penduduk Indonesia berusia 10 hingga 59 tahun yang menggunakan narkoba. Siapa saja pengguna narkoba? Pengguna narkoba didominasi 70% para pekerja, 22% pelajar dan mahasiswa, dan 8% pengangguran. Tiap harinya ada 50 orang yang meninggal dunia dan ada 18.250 orang yang meninggal akibat narkoba tiap tahunnya. Menurut sumber Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dan BNN pada Maret 2012, ada data kasus tindak pidana narkoba dari tahun 2007 hingga tahun 2011. Pada tahun 2007 terdapat 22.630 kasus tindak pidana narkoba, dan yang berikutnya ada pada tahun 2008 terjadi kenaikan sebanyak 29,76% dengan jumlah 29.364 kasus tindak pidana narkoba. Dan terjadi kenaikan lagi pada tahun 2009 sebesar 5,17%. Jumlah kasusnya sebanyak 30.883 kasus. Pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 13,62% dengan jumlah 26.677 kasus narkoba, dan terjadi kenaikan lagi sebesar 11,69% pada tahun 2011 sebanyak 29.796. Jika dijumlahkan pada 5 tahun dari tahun 2007 hingga 2011 ada sebanyak 139.350 kasus tindak pidana narkoba. Tersangka narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan pada tahun 2008 hingga 2012. Pada tahun 2008 terdapat sebanyak 44.711 tersangka narkoba, yang diantaranya ada yang berpendidikan dari SD sebesar 4.404, SMP 10.827, SMA 28.479, dan perguruan tinggi sebanyak 1.001. Pada tahun 2009 ada sebesar 38.405, yang diantaranya ada SD 4.763, SMP 8.322, SMA 24.328, dan perguruan tinggi sebanyak 992. Di tahun yang ketiga pada 2010 sebanyak 33.497, dan diantaranya SD sebanyak 4.012, SMP 8.262, SMA 20.280, dan perguruan tinggi sebanyak 943. Pada tahun 2011
terdapat 36.732 yang diantaranya 5.092 SD, SMP 10.013, SMA 20.503, perguruan tinggi 1.124. Dan yang kelima, pada tahun 2012 terdapat 32.743 yang diantaranya SD 4.624, SMP 8.806, SMA 18.314, dan perguruan tinggi 999. Jika dijumlahkan, terdapat sebanyak 186.088, dan diantaranya SD 22.895, SMP 46.230, SMA 111.904, dan perguruan tinggi sebanyak 5.059. Kerugian ekonomi akibat narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan nilai kerugian yang tidak sedikit, baik itu kerugian individual dan sosial, maupun biaya ekonomi secara nasional. Pada data 2008, negara mendapatkan kerugian sebesar 32,4 triliun. Dan pada tahun 2011, negara mendapatkan kerugian sebesar 48,3 triliun. Dan pada 2014, negara mendapatkan kerugian sebesar 63,1 triliun. Dan pada tahun 2015, negara mendapatkan kerugian sebesar 65,6 triliun. Biaya rata-rata konsumsi pemakaian narkoba sekitar 10,3 juta per orang per tahun. Nilai aset sitaan jaringan sindikat narkoba selama 2015 banyak 85 miliar. Narkoba tidak hanya merugikan si penggunanya, melainkan narkoba juga bisa merugikan negara. Kesimpulan dari video ini adalah penyalahgunaan narkoba sama sekali tidak memberikan efek baik bagi penggunanya maupun lingkungannya. Dan di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkoba tiap tahunnya semakin meningkat. Bahkan banyak sekali korban-korban yang dihasilkan daripada penyalahgunaan narkoba tersebut. Dan narkoba tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena pada Pancasila, pada sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, yang dimana narkoba, efek dari narkoba itu adalah menjadikan penggunanya menjadi penyendiri dan menjadikan penggunanya menjadi acuh tak acuh akan lingkungannya. Para pengguna narkoba menjadi menutup diri akan lingkungannya, dan pengguna narkoba tidak bisa bersatu dengan lingkungannya, yang dimana pada sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, yang artinya kita harus bersatu dalam Indonesia. Jika pengguna narkoba itu tidak bisa menyatukan diri dengan lingkungannya, berarti dia tidak bisa bersatu bagi Indonesia. Mungkin sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dalam saya bertutur kata dan cara saya menyampaikan data-datanya, saya mohon maaf dan terima kasih.